Hai viewers Kanal 3, jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum dalam episode Melek Hukum kita kali ini. Nah, dalam episode kali ini saya kedatangan tamu spesial saya. Kenalin Om. Halo viewers Kanal 3, saya Rudi. Saya aktif sekarang di dunia minyak and gas. Oh oke, sibuk banget ya. Lumayan susah loh kalau ketemu Om Rudi. Sejak harga minyak mulai naik, harga sudah mulai aktif lagi kita, Mbak. Berarti ATM selalu full tank ya. Aduh. Oke, hari ini kita akan diskusi nih Om Rudi mengenai banyaknya kondisi yang viral mengenai hashtag atau tagar mengenai percuma lapor polisi. Betul. Dari Om Rudi sendiri pernah nggak sih punya pengalaman lapor polisi karena kehilangan sesuatu, terus gimana penanganannya? Iya Mbak, kebetulan ini pernah saya alami sendiri ya. Pada waktu itu di rumah saya ada kehilangan motor Mbak. Jadi waktu itu kita lagi di rumah sakit, yang ada di rumah cuma pembantu. Terus pagi-pagi pembantu saya telepon, Pak motor nggak ada. Saya lihat ternyata pintunya digodot itu Mbak, Gemboknya dirusak ya. Dirusak, lalu saya laporlah polisi. Terus apa yang Ya seperti biasa gimana? Mbak, lapor ya diterima, di BAP. Terus? Soal penindakan ya kita lihat dulu lah. Jadi nggak ada tindak lanjut ya? Betul Mbak, karena apakah kita sudah tahu bahwasannya alasan klasik sih sebenarnya Mbak. Benar. Biaya operasional polisi sangat terbatas. Iya benar. Sehingga mereka harus memprioritaskan lebih dahulu yang mana yang lebih utama seperti itu. Makanya sekarang ramai tagar-tagar itu ya quote unquote ini sudah menjadi seperti gunung es ya. Iya, Mbak, makin banyak ya. Iya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3 mungkin nggak cuma Om Rudi, tapi teman-teman di rumah atau yang ada di kantor juga pernah loh mengalami hal ini. Jadi saya perlu jelasin sedikit nih mengenai apa saja sih yang dilaporkan, apa saja sih yang diadukan ya. Jadi dalam hal pelaporan atau pengaduan ini ada perbedaannya Mas. Ya, kalau laporan ini adalah misalnya Mas Rudi melihat suatu peristiwa tindak pidana, ya, apakah pencurian, kejahatan yang ada di Mas Rudi alami atau lihat gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini mungkin lebih ke pengaduan ya. Jadi ada delik aduan bahwa Mas Rudi kehilangan sesuatu. Nah, yang berhak melaporkan ini adalah Mas Rudi sendiri gitu loh. Sebagai korban. Iya, sebagai korban. Tapi kalau laporan itu bisa warga negara manapun ya yang melihat sesuatu gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih polisi menolak laporan masyarakat? Nah, Mas Rudi dan teman-teman mungkin pernah nonton ya di TikTok atau di berita bahwa ada penyidik polisi sampai ditugaskan di luar, di tour of duty. Karena si Kapolda, Bapak Kapolda dan Pak Kapolri itu geram karena si ibu ini habis lapor terus ya udah deh Bu pulang aja, nggak ada ini, nggak ada apa. Nggak ada tindak lanjutnya, padahal dia udah menyampaikan bukti-bukti terkait dengan pengaduan kehilangannya dari bukti CCTV. Mas Rudi waktu juga lihat kan, mungkin bukti itu ada CCTV dan menjelaskan. Kebetulan nggak di rumah kan ada CCTV Mbak. Kita lihat orangnya mendorong motor itu siapa, ke arah mana ya. Cuma sampai di situ saja. Selesai itu kan udah nggak ada lagi. Dari telepon ya. Nah jadi memang di sini pengadu atau pihak pelapor mereka dalam hal ini diterima ya, seharusnya diterima apapun laporannya. Jadi tugas penyidik ya, mereka ini wajib untuk menilai layak tidaknya dibuatkan laporan ya. Jadi harus ada kajian awal. Nah setelah itu Mas Rudi mungkin terima ya tanda terima laporan. BAP-nya kita laporan kita terima ya. Sebagai bukti kita sudah melapor gitu. Tapi belum dapat nih tersangkanya sampai hari ini. Terus sampai sekarang. Itu kapan tuh kejadiannya? Itu kira-kira sekitar 3 tahun lalu lah ya. 3 tahun lalu. Ya kita sama-sama tahu lah Mbak, andaikan ada misalnya kasus pencurian itu tertangkap, bukan sengaja polisi itu kadang-kadang mencari Mbak, tapi kebetulan saja ada yang tertangkap lalu dikembangkan. Kamu pernah melakukan apa saja di mana lalu tersangkutlah dengan mungkin tempat saya, mungkin tempat yang lain gitu loh Mbak. Jadi teman-teman, tadi dari informasi dari Mas Rudi ini sebenarnya kita bisa lihat ya bahwa di sini adalah
banyaknya partisipasi dari netizen plus 62 nih Mas. Iya, Jadi si betul. ibu ini di-repost lagi. Bahkan Sehingga akunnya jadi viral Kapolri, ya. akunnya Kapolri dan Kapolda, Pak Sigit nih gitu, Pak Fadil Ini gitu loh. luar biasa Langsung kekuatan dimasukin netizen tuh, itu, Mbak. Iya. kekuatannya melebihi dari persidangan gitu loh. Jadi di sini berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011, anggota Polri itu dilarang untuk mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan dan pengaduan dari masyarakat. Betul. Karena fungsinya tadi nih, Iya. ya kan? Mungkin dari Mas Rudi tahu nih fungsi dari kepolisian, tahu ya? Iya dong, Pak. Yaitu melayani dan melindungi. Nah, itu Mengayomi, melindungi, iya. melayani ya. Iya. Jadi mereka nggak boleh mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor ya. Mereka juga dilarang untuk merekayasa, manipulasi Betul. perkara ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di mana polisi ya, pimpinan Polri juga memberikan sanksi Betul. tegas. Betul. Sanksi tegasnya itu bahkan sampai diberhentikan, apa Iya, istilahnya tuh? pemberhentian tidak dengan hormat. Iya, pemberhentian. PPDH ya. Iya, benar. PPDH, pemberhentian tidak dengan hormat ya. Jadi anggota yang melanggar ya, si yang penyidik tadi yang di Polres Jakarta Timur ya kalau nggak salah, mereka ini yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan yang tercela dan dianggap mempersulit pelayanan sehingga diberikan sanksi yang tadi ya, itu betul, gitu betul, ya. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, dalam peraturan Kapolri juga disebutkan bahwa terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kepolisian, anggota Polri tadi, mereka harus melakukan pemeriksaan pendahuluan. Ini biasanya dilakukan oleh Propam, Mas, ya kan? Makanya sedang diperiksa oleh Propam gitu ya. Terus kemudian ada komisi kode etik gitu. Terus kalau nggak setuju ada komisi banding juga, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, dan kemudian pengawasan pelaksanaan putusan atau rehabilitasi personil gitu ya. Jadi pada dasarnya tadi saya sampaikan, polisi ini nggak berwenang untuk tidak membuat laporan polisi yang tadi itu dari kajian awal ya, sepanjang mereka bisa menyampaikan bahwa tugas, fungsi dan kewenangannya sudah sesuai dan berhak untuk melanjuti laporan tersebut atau pengaduan tersebut gitu. Nah, tapi sekarang ini kan zamannya online ya, Mas. Perlu teman-teman viewers Kanal 3 ketahui, kalaupun ada tindakan sewenang-wenang nih, misalnya Mas Rudi laporannya diignore atau diabaikan, diacuhkan, tidak ditindaklanjuti. Nah, ada satu web atau laman atau aplikasi namanya Propam Presisi ya, secara online. Teman-teman, kita semua masyarakat bisa melakukan pengaduan masyarakat ke Propam Polri dengan melalui online tadi ya, Mbak, melalui aplikasi Propam Presisi. Jadi lebih mudah dan cepat ya, Mbak, lebih mudah, cepat, dan juga kita bisa lihat nih follow up-nya seperti apa gitu ya. Jadi pada dasarnya memang ada sebagian oknum yang melakukan perbuatan tercela, tapi banyak juga oknum yang memang melakukan pekerjaan dan fungsi dengan baik gitu. ya, Nah, dengan yang profesional ini kan tadi ya. Nggak diviralin, yang Ya diviralin kadang-kadang kan, yang gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga, Mbak. bener. Padahal yang polisi yang benar-benar bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah kepolisian itu lebih banyak daripada yang tidak tadi, Mbak. Gitu. Iya benar. Oke. Ya, jadi ada saran mungkin atau ada masukan? Ya, mudah-mudahan setelah adanya kasus ini, Mbak, ya dengan diviralkannya banyak kasus oleh netizen plus 62, Polri semakin berbenah. Iya, makin profesional. Iya, semakin profesional, apalagi sekarang dengan Kapolri baru kita ya, Pak Sigit ya? Pak Sigit dengan moto presisinya bisa makin baik lah ke depannya. Bisa makin baik dan juga meningkatkan citra polisi itu sendiri. Iya, polisi itu sendiri di masyarakat. Oke, terima kasih. Teman-teman viewers Kanal 3, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa dalam episode dan topik Melek Hukum yang akan datang. Bye!